Welcome back to my channel. I hope you like my videos. Enjoy it, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Tentu dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya. Bersama saya, Ibu Untari Dwi Mastuti, akan mengiringi kalian dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk kelas 9. Bab ketiga, pertemuan pertama, yaitu tentang bentuk kedaulatan negara Republik Indonesia yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, untuk kalian kelas 9, jangan di-skip videonya ya, karena ini penting untuk kalian. Mari kita simak videonya. Nah, di bab ketiga ini kita akan mempelajari yang pertama, hakikat kedaulatan. Yang kedua, bentuk negara dan kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, prinsip kedaulatan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, lembaga tinggi negara dan lembaga-lembaga pelaksana kedaulatan rakyat. Yang terakhir, sistem pemerintahan Indonesia. Nah, yang pertama yaitu pengertian kedaulatan. Kedaulatan dalam bahasa Latin atau istilah disebut dengan supranus. Dalam bahasa Arab artinya daulah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia yaitu kedaulatan yang mempunyai arti kekuasaan tertinggi. Jadi, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi suatu negara untuk mengatur pemerintahannya. Sekarang yang kedua, yaitu sifat kedaulatan. Sifat kedaulatan ada 4. Yang pertama, asli. Artinya, kekuasaan suatu negara tidak berasal atau tidak dilahirkan dari kekuasaan yang lain. Nah, sekarang yang kedua yaitu permanen atau tetap. Jadi, kekuasaan ini ada selama negara itu berdiri, walaupun pemimpinnya berganti-ganti. Nah, yang ketiga yaitu tunggal atau bulat, yaitu kekuasaan itu merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dan tidak dibagi-bagi kepada badan yang lain. Nah, yang keempat yaitu tidak terbatas. Jadi, kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Nah, sekarang jenis kedaulatan. Jenis kedaulatan itu ada 2. Ingat-ingat ya, ada 2, yaitu kedaulatan ke dalam atau intern dan kedaulatan keluar atau ekstern. Pengertian dari kedaulatan ke dalam yaitu kekuasaan pemerintah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri tanpa ada campur tangan dari pihak lain. Nah, contohnya apa? Misal membuat kebijakan, pemilu, pembangunan, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu kedaulatan keluar. Apa itu kedaulatan keluar? Yaitu kebijaksanaan pemerintah untuk mengatur hubungan antara satu negara dengan negara yang lain, bisa bilateral atau multilateral. Contohnya apa? Misal kayak ada kesepakatan kerjasama, ASEAN, PBB, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada teori kedaulatan yang wajib kalian ketahui ada 5. Yang pertama ada teori kedaulatan Tuhan. Yang kedua ada teori kedaulatan raja. Yang ketiga ada teori kedaulatan negara. Yang keempat ada teori kedaulatan hukum. Dan yang kelima ada teori kedaulatan rakyat. Nah, kira-kira
Indonesia itu menganut teori kedaulatan apa? Ayo, yang bisa tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Silahkan menjawab. Nah, yang pertama yaitu teori kedaulatan Tuhan. Teori ini menjelaskan bahwa negara dan pemerintah mendapatkan kekuasaan tertinggi yang berasal dari Tuhan. Selanjutnya ada teori kedaulatan raja, berarti kekuasaan tertinggi ada di tangan raja. Raja merupakan bayangan dari Tuhan. Agar negara kuat, raja harus berkuasa mutlak dan tidak terbatas. Dalam suatu teori ini, posisi raja selalu berada di atas undang-undang. Nah, yang selanjutnya ada teori kedaulatan negara. Kekuasaan pemerintah bersumber dari kedaulatan negara. Negara berhak untuk membuat aturan hukum sehingga negara tidak wajib untuk tunduk kepada hukum. Selanjutnya ada teori kedaulatan hukum. Teori kekuasaan hukum. Ini merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara terletak dalam hukum. Kekuasaan negara harus bersumber pada hukum. Sedangkan hukum bersumber pada rasa keadilan dan kesadaran hukum. Nah, selanjutnya ada teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat yaitu teori yang kekuasaan suatu negara berada di tangan rakyat. Sebab yang benar-benar berdaulat dalam suatu negara adalah rakyat. Sumber kedaulatan rakyat adalah ajaran demokrasi yang telah dirintis sejak zaman Yunani oleh Solon. Istilah demokrasi berasal dari Yunani. Demos artinya rakyat, dan kratein artinya memerintah, dan kratos artinya pemerintahan. Jadi, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, itu tadi kita telah belajar bab ketiga, materi pertama pertemuan pertama tentang bentuk kedaulatan negara yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama yaitu tentang hakikat kedaulatan. Kita tadi telah mempelajari yang pertama, pengertian dari kedaulatan. Yang kedua, ada sifat kedaulatan. Yang ketiga, ada jenis kedaulatan. Dan yang keempat, ada teori kedaulatan. Sampai sini dulu video kali ini. Jika kalian belum paham, silakan beri pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kritik sarannya membangun tetap kami tunggu. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.